Strategi sosial media itu sebenarnya intinya dua. Banyak yang salah kaprah gitu ya, mengira bahwa strategi sosmed itu cuman konten pilar gitu ya. Oh, kita bikin konten pilar ya. Ada edukatif, ada mungkin promosi, ada mungkin interaksi ya, atau engagement, udah selesai gitu ya. Itu disebut strategi. Padahal sebenarnya strategi itu jauh ya lebih besar daripada itu. Walaupun memang bisa dibilang bukan sesuatu yang rumit-rumit amat, tapi nggak sesimpel itu juga ya. Jadi strategi sosmed itu bukan sekedar konten pilar ya. Bahasanya kayak gini. Misalkan kita menyebut makanan gitu ya. Nah, spaghetti itu salah satu dari makanan ya. Tapi makanan itu nggak cuman spaghetti doang gitu ya. Atau kita mungkin ibaratkan kita membangun sebuah rumah ya. Rumah itu ketika membangun, apakah butuh batu bata? Yes, betul. Perlu batu bata gitu ya. Salah satu tapi apakah hanya itu? Ya enggak ya, kita butuh kayu, kita butuh mungkin paku, palu ya, semen mungkin dan lain-lain ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita mendefinisikan strategi sosmed itu seperti membangun rumah. Betul ya, ada batu bata atau mungkin konten pilar itu, tapi juga butuh yang lainnya juga ya. Dan sebenarnya mengutip salah satu profesor ya dari itu di kontennya Harvard kalau nggak salah ya, Harvard Business School atau Harvard Business Review, itu dia bilang bahwa si profesor siapa namanya Martin. Nah, nanti aku tampilkan di sini. Itu dia bilang bahwa strategi itu intinya dua ya. Apa saja itu? Pertama, tujuan. Tujuannya mau apa? Ya, atau objektifnya. Ya, karena tanpa itu ya akhirnya nggak jelas strateginya. Dan yang kedua, itu caranya bagaimana ya, cara apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin kita pakai analogi dulu ya, sebelum nanti kita ke case ya, salah satu contoh dari strategi sosmed. Kita harus tahu dulu strategi secara basic fundamentalnya seperti apa ya. Jadi strategi secara garis besar, misalkan tujuan, oke? Bayangkan kita adalah mungkin pendatang ya, yang ingin mendapatkan sesuatu di sebuah pulau ya, sebut aja pulau Zigzag gitu ya. Nah, di pulau Zigzag itu ada beberapa kerajaan, dan kita lihat di pulau Zigzag itu ada emas. Wah, yang bagus banget ya. Dan ketika kita jadikan itu tujuan, maka itu sudah bagian dari strategi gitu ya. Oke, kita ingin emas itu yang ada di pulau itu. Lalu caranya bagaimana? Ya. Caranya misalkan kita membuat yang namanya adu domba ya, mengadu domba kerajaan-kerajaan. Jadi misalnya ceritanya di pulau itu ada kerajaan-kerajaan, atau mungkin jangan kerajaan lah ya, kepala suku itu, kepala suku kita adu domba ya, supaya mereka saling berantem satu sama lain ya. Jadi mereka ya udah ribut, nanti kita datang dan mengambil resource tersebut. Nah, misalnya seperti itu strateginya ya. Itu sudah membuat strategi sebenarnya gitu ya. Jadi tujuannya apa dan caranya bagaimana, baru detailnya ya, kayak kesana kapan, bawa apa aja, mungkin kesana ngomong apa ya, rutenya kemana, timelinenya seperti apa. Nah, itu udah masuknya ke planning ya. Jadi strategi dan planning itu dua hal yang berbeda tapi tetap saling berkesinambungan. Dan kalau kita tarik ya konteksnya ke yang namanya strategi untuk sosmed, misalkan tujuannya 1 juta views dalam sebulan gitu ya. Nah, untuk si caranya itu kan tujuan. Kalau caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa hal ya. Cara ini jadi nggak cuma sekedar konten pilar ya. Kita definisikan dulu, kita mau diferensiasinya bagaimana ya. Kita secara trifecta digital marketing seperti apa? Content media ya, atau konten organiknya seperti apa? Kemudian secara paid medianya, secara influencernya atau endorsementnya, atau secara ads-nya ya, atau mungkin dari segi earned medianya ya. Earned itu EARNED ya, earned gitu. Nanti mungkin aku sambil tampilkan juga ya, dari segi tiga trifecta digital marketing itu seperti apa gitu ya. Nah, intinya adalah itu hal-hal yang kita perlu pikirkan gitu ya. Jadi nggak sekedar konten pilar, termasuk juga message ya. Message apa yang sebenarnya kita mau sampaikan sih sebenarnya? Oh, betapa mungkin apa mudahnya sebenarnya memasak gitu. Memasak itu nggak usah ribet gitu ya. Nah, nanti baru tuh perpecahan konten pilar kita mendukung message itu. Tips mudah gitu ya, bla bla bla, atau tutorial dalam mungkin 5 menit aja gitu ya, masak 5 menit. Jadi konten-konten atau masak yang ribet-ribet kita nggak masukkan ke situ. Atau mungkin penggunaan alat-alat yang membantu memudahkan memasak. Nah, itu salah satu contohnya ya, bagaimana konten pilar itu mensupport message-nya, mensupport strategi secara overview, mensupport trifecta. Jadi semua itu saling berkesinambungan ya. Nggak yang satu ke sana, yang satu ke sini. Apalagi kalau konten pilarnya sekedar kayak
kayaknya ini enak sih, enak emang dimakan gitu. Enaknya apa? Enggak, ini bukan masalah enaknya gitu ya, dimakan atau mungkin feeling, enggak. Ini memang harus berdasarkan tujuan gitu. Jadi pastikan ya, kamu membuat strategi at least 2 itu. Kalau kita rangkum lagi, pertama tujuan ya, baru yang kedua caranya. Baru biasanya caranya bercabang ya. Ada message-nya lah, ada tadi overview lah, ada content pillar, bener, ada what brand stands for, ada mungkin pemilihan channelnya, mungkin ada gimmick-gimmick yang digunakan, wah macam-macam ya. Intinya ya memang banyaknya di cara mencapainya sih, begitu. Ya, jadi kamu pastikan bedakan antara strategi ya, yaitu yang ada objektifnya dan juga caranya. Nah, mungkin kalau kamu ingin mendalami lebih lanjut ya, kamu bisa langsung cek aja ya, di nanti aku lampirkan ya di deskripsi atau di komen. Itu namanya Sosmed Strategi Masterclass ya. Itu isinya bagaimana membangun atau membuat step by step strategi sosmed itu seperti apa sih, dan kamu bisa pelajari itu pelan-pelan. Itu formatnya video on demand, jadi kamu bisa pelajari kapanpun dan dimanapun ya, karena formatnya video online ya, bisa diakses gampang banget lah, dan itu structured ya. Kamu bisa cek dulu ya kurikulumnya seperti apa di deskripsi.